البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullah al-babus sadis wal khamsun ba'dal mi'ah 156 dari Riyadhus Shalihin. Bab istihbab taksiril musallin 'alal janazah. Bab disukainya, disunnahkannya memperbanyak jumlah orang-orang yang menyolati jenazah. Wa ja'li sufufihim salasata fa aksar, dan disunahkan untuk menjadikan saf-saf mereka itu sampai 3 atau lebih. Intinya semakin banyak itu semakin disukai. Diharapkan agar doa terkabul. Boleh jadi doa kita tidak seberapa kuat, tetapi tahu-tahu di antara kita ada orang yang dia itu dekat dengan Allah dan syafaatnya diterima untuk jenazah tadi. Makanya memperbanyak kemungkinan dikabulkannya doa dengan memperbanyak jumlah orang-orang yang sholat. Al-hadisus samin wa sab'un ba'da tis'imi'ah 978. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin, tidak ada satu jenazah pun yang disolati oleh sekelompok orang, ummah itu jamaah, sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin, ya belughuna mi'ah, mencapai 100 orang, kulluhum yashfa'una lah, yang mana mereka semua menyampaikan syafaat untuk dia, memberikan syafaat untuk dia, illa syufi'u fi, kecuali syafaat mereka akan diterima untuk orang tadi. Rawahu Muslim. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan pola kalimat nafi dan isbat, ma dan illa, menunjukkan ini dibatasi. Tidak semua orang kalau disolati pasti dia diampuni dan dimasukkan ke dalam surga dengan sebab itu. Tetapi ada syarat-syaratnya. Makanya di sini Rasulullah menyebutkan syarat di dalam kabar gembira tadi. Ma min mayyitin, asalnya ma mayyitun, mayyitun sebagai mubtada. Tetapi diberi min di sini li taukidin nafi dalam ilmu balaghah untuk menguatkan penafian. Sama sekali tidak ada satu jenazah pun yang begini-begini kecuali begitu istilahnya, yang terpenuhi syaratnya itu. Berarti ini mayit dia bagaimana itu? Dari sisi i'rabnya yaitu majrurun lafdhon dan apa itu? Marfu'un mahallan atau hukman. Secara lafaz majrur ada min, ma min mayyitin. Tapi secara hukum dan posisinya adalah marfu' karena dia mubtada. Yusalli, nah ini sebagai na'at. Sifat dari mayit tadi bagaimana? Yusalli alaihi ummatun minal muslimin, disolati oleh sekumpulan kaum muslimin. Ini menunjukkan disyariatkannya sholat jenazah, dan ini adalah fardu kifayah. Jangan sampai ada satu muslim yang sama sekali tidak disolati. Selama dia masih muslim, dia punya hak untuk disolati, ya ini fardu kifayah. Kemudian ummatun, nah ini dianjurkan untuk memperbanyak orang, bukan hanya satu pun sudah sah, tetapi semakin banyak itu semakin disukai, pahalanya kembali ke pelakunya, dan diharapkan doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah untuk orang yang mati itu. Tapi disyaratkan di sini ummahnya memiliki naat apa? Minal muslimin, dari kalangan muslimin. Berarti kalau yang menyolati adalah musyrikin, kafirin, nah itu tidak ada gunanya karena amalan mereka gugur. Tapi ini dari kalangan muslimin, muslimin yang memenuhi syarat-syarat, muslimin yang lain dikatakan sebagai muslimin, yaitu ahli tauhid, sebagaimana dalam hadis yang setelahnya itu. Ya belughuna mi'atan, mereka mencapai bilangan 100. Nah ini disunahkan untuk memperbanyak jumlah kaum muslimin yang sholat. Dari sini para fuqaha mengatakan disunahkan untuk mengumumkan kematian, bukan maksudnya adalah untuk
sebagai bentuk ratapan, pengumuman yang berbentuk ratapan, tidak, tetapi mengajak agar orang-orang menyolati dia, menjalankan hadis ini, memberikan syafaat untuk orang yang mati itu. Kalau tidak diumumkan, mana tahu kebanyakan orang si fulan meninggal dunia, perlu dibantu, perlu ditolong. Menunjukkan disyariatkan untuk diumumkan. Sebagaimana Nabi mengumumkan wafatnya siapa itu? An-Najasyi. Dan juga sebagaimana ucapan Fatimah, ya Rabbi ila Jibril nan'ah, wahai Rabbku, kepada Jibril kami mengemukakan, menyampaikan duka cita wafatnya ayah kami. Menunjukkan bahwasanya na'yun itu boleh menyampaikan berita duka agar memperbanyak orang-orang yang menyolatinya, mendoakannya, menghadiri jenazahnya dan seterusnya. Apalagi ini apa? Disyaratkan sampai 100 untuk hadis ini. Untuk hadis yang lain, alhamdulillah Rasulullah memberikan keringanan. 100 bagus, tapi kalau tidak ada hanya 40 tak mengapa, 40 pun bagus. Dan seterusnya di dalam hadis yang sahih. Ya, hadis yang setelahnya juga itu ya. Kemudian kulluhum yashfa'una lah, mereka semua menyampaikan syafaat untuk dia, yaitu mendoakan yang baik-baik. Mungkin dia menghadap Allah sendirian dalam keadaan amalnya tidak cukup, Allah tidak suka dia, tetapi diberi syafaat, banyak orang yang mendoakan untuk dia. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjihi wa qih fitnatal qabri wa adzaban nar. Syafaat banyak sekali di dalam doa yang diajarkan Nabi tadi. Masalah, ya Allah, ampunilah untuk dia, rahmatilah dia, berikan kepadanya afiah, penjagaan, dan berikanlah dia pemaafan, dan cucilah dia dengan air, dengan salji, dan dengan ais. Kemudian juga apa? Yaitu masukkanlah dia ke dalam surga, lindungilah dia dari neraka, berikanlah dia ganti yang lebih baik, yaitu keluarga yang lebih baik dari keluarga yang dia tinggalkan. Demikian pula istri yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan, dan rumah yang lebih baik daripada rumah yang dia tinggalkan, dan seterusnya. Ini syafaatnya banyak sekali. Boleh jadi di antara 100 itu ada satu atau lebih orang yang doanya diterima oleh Allah. Ini keuntungan yang besar untuk orang yang mati tadi. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak disolati kecuali hanya sedikit, tidak mencapai 100? Boleh jadi karena ada berita tidak sampai, tidak mengapa, bertakwa semampunya, memang adanya hanya beberapa orang, Allah Maha Baik. Atau boleh jadi karena dia ditahdir dengan cara yang batil, ditahdir oleh para pendengki, seperti yang dialami oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, pengarang kitab tafsir yang paling baik sebelum Imam Ibnu Katsir, itu sebelum zamannya Imam Ibnu Katsir, Imam Tabari, dari kalangan atba'ut tabi'in. Beliau didengki oleh Hanabilah di waktu itu. Banyak para pengikut Imam Ahmad yang malah dengki dia. Imam Ahmad tak salah, tapi sebagian pengikut malah justru dengki pada beliau dan menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan yang palsu. Akhirnya beliau dihajar dan ditahdir. Ketika beliau wafat, hanya 1 atau 2 orang yang menyolati beliau, pembantunya. Tapi ternyata apa? Di belakang itu banyak makhluk-makhluk halus yang menyolati. Kemungkinan ya malaikat tentunya. Dan bukan mustahil, jin-jin juga ikut menyolati. Jadi walaupun manusianya hanya 1 atau 2, boleh jadi para malaikat ratusan atau ribuan ikut menyolati. Sementara para imam yang besar memuji Imam Ibnu Jarir tentang keagungan ilmu beliau, kekokohan beliau, dan seterusnya. Demikian pula Imam Al-Barbahari, yang mana orang-orang yang dengki pada beliau menuduh dengan tujuan palsu, melaporkan ke penguasa. Akhirnya beliau dikejar-kejar oleh penguasa. Tatkala beliau wafat, beliau hanya disolati oleh pembantunya, kasihan. Padahal imam besar, Imam Al-Barbahari. Tapi pembantunya melihat, yaitu rumah penuh dengan orang-orang berpakaian putih. Setelah
selesai sholat hilang mereka semua. Nah, boleh jadi para malaikat, berapa ratus malaikat menyolati dan seterusnya. Jadi insya Allah tetap mencapai bilangan 100 atau bahkan lebih. Baik, Allah Ta'ala tahu siapa yang layak ditolong. Karena hadis yang setelahnya hampir sama, kita baca sekalian. Al-haditsu tasi' wa sab'un ba'da tis'imi'ah, 979. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min rajulin muslimin, tidak ada satu lelaki muslim pun yang mati, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, kemudian yang berdiri di atas jenazahnya, maksudnya adalah yaqumuli sholat ala jenazah, yaitu menyolati, bukan betul-betul menginjak dia, bukan qama ala, yang mana mereka berapa? 40 orang lelaki, la yusyrikuna billahi syai'an, dalam keadaan mereka tidak menyekutukan dengan Allah sedikit pun, illa syafa'ahumullahu fi, kecuali Allah menerima syafaat mereka untuk orang ini. Rawahu Muslim. Polanya juga sama, nafi dan isbat. Dan ini polanya adalah kharaja makhrajal ghalib, yaitu mibabit tadlib. Karena yang di hadapan Nabi kebanyakannya seringnya lelaki, ya Nabi menyebutkan lelaki, tapi disebutkan oleh Imam Asy-Syinkiti dan jumhur ulama hukumnya sama, untuk perempuan juga sama. Baik. Berarti apa? Tidak ada satu orang pun yang, tapi syaratnya apa di sini? Muslim. Nah, berarti kalau dia kafir, berarti apa? Dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Tapi dia mati sebagai muslim. Ini pentingnya menjaga keimanan. Baik, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian adalah muslimun. Juga dalam ayat yang lain, tawaffani muslimau wa alhiqni bis-sholihin, wafatkanlah saya sebagai muslim dan gabungkanlah saya kepada orang-orang yang soleh. Ini pentingnya mati sebagai muslim agar beruntung. Nah, di sini Rasulullah mensyaratkan dia adalah muslim. Adapun orang yang tidak sholat, dia bukan muslim. Rasulullah mengatakan apa? Faslu ma baina rajuli wa baina syirki wal kufri as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Garis pemisah antara seorang lelaki, tentunya hukumnya sama, perempuan juga, dengan kekufuran dan kesyirikan adalah sholat. Barang siapa tidak sholat maka dia kafir. Nah, yang tidak sholat untuk apa disolati? Sementara dia sepanjang hidupnya pun malas untuk menghadap Allah, tahu-tahu minta disolati. Enak sekali. Engkau sendiri tak mau sholat kepada Allah Ta'ala, tidak mau sholat untuk Allah Ta'ala. Dia mati, fayaqumu ala janazatih, kemudian bangkitlah 40 orang, arba'una rajulan, 40 orang, kata para ulama, wanita juga sama, tidak masalah lelaki atau perempuan, mereka sholat. Sebanyak berapa? 40 orang bangkit untuk menyolati jenazah orang muslim tadi. Tapi siapa yang menyolati ini? Tidak sembarang orang. La yusyrikuna billahi syai'a, dalam keadaan mereka tidak menyekutukan dengan Allah sedikit pun. Ini syaratnya. Berarti walaupun yang sholat banyak, tapi kalau ahli syirik, tak ada gunanya, amalannya gugur. Maka sungguh rugi orang-orang masyarakat yang menentang dakwah tauhid, merugikan diri mereka sendiri, menaati dai-dai kepada kesyirikan dan kekufuran, menghalangi diri mereka sendiri dari mendapatkan syafaat ahli tauhid. Iya, kalau ahli tauhid sering dimusuhi, disakiti, dipulaukan. Boleh jadi kalau ada masyarakat yang mati, boleh jadi ahli tauhid karena sudah sangat jauh tidak mau datang atau tidak tahu, boleh jadi daripada dipandang dengan buruk, akhirnya dia boleh jadi tidak datang. Rugi sendiri masyarakat itu. Nggak apa disolati ustadz. Nah, kalau ustadznya ahli tauhid, alhamdulillah. Kalau ustadznya ahli syirik, nggak ada gunanya itu. Allah Ta'ala menerima ahli tauhid, bukan menerima ahli syirik. Ini ruginya masyarakat yang menerima dakwah-dakwah dari para ahli syirik dan malah memusuhi ahli tauhid. Baik. Ahli tauhid tidak minta upah dari dakwah mereka, sementara ahli syirik banyak yang minta upah. Tapi
kasihan masyarakat, malah lebih suka untuk ditipu luar dalam macam itu. Ditipu tetap dalam kesyirikan dan lahiriah pun sering dimintai duit. Tapi masyarakat lebih suka yang itu, Allahul musta'an. Padahal nanti ketika mati justru yang berguna untuk mereka adalah doanya ahli tauhid, bukan ahli syirik. Di sini Nabi yang mensyaratkan la yusyrikuna billahi syai'a, tidak menyekutukan dengan Allah sedikit pun. Illa syafa'ahumullahu fi, kecuali Allah akan menerima. Syafa'a wazan fa'ala yaitu qabila syafa'atahum, menerima syafaat mereka. Permintaan mereka satu persatu tadi dikabulkan oleh Allah, menyebabkan orangnya masuk surga, menyebabkan orangnya selamat dari neraka, menyebabkan orangnya mendapatkan rumah yang lebih baik, anak yang lebih baik, istri yang lebih baik. Demikian pula sebaliknya. Dan juga mendapatkan penyucian dan seterusnya, mendapatkan rahmat. Itu doa satu orang, bagaimana dengan 2, 3, bahkan 40 orang. Ini keuntungan bagi orang yang mati sebagai muslim dan disolati oleh ahli tauhid. Baik, ilahuna wallahu a'lam.